Di bawah sorotan lampu darurat yang keras, seekor anjing gembala Jerman putih besar berdiri menjaga Hope Haven, satu-satunya klinik medis di kota itu. Darah mengotori bulu peraknya, tetapi matanya tetap tajam dan waspada. Di dalam, Dr. James Mitchell bekerja dengan panik untuk menyelamatkan 3 anak yang terjebak oleh badai salju terburuk dalam sejarah Maine. Di luar, 4 pria bersenjata tergeletak tak sadarkan diri di salju. Mereka adalah perampok yang salah memilih, ksatria, di kota yang salah. Namun, Kajani tidak selalu menjadi malaikat pelindung Hope Haven. 6 bulan sebelumnya, pada suatu pagi yang pahit di bulan Januari, dia hanyalah seekor anjing liar yang terluka, menyeret dirinya sendiri melalui halaman belakang rumah Sarah Thompson, meninggalkan jejak darah di salju yang bersih. Janda tua yang menerimanya hari itu tidak tahu bahwa tindakan kebaikannya tidak hanya akan mengubah hari-hari terakhirnya, tetapi juga menyelamatkan seluruh komunitas. Saat napas terakhir Sarah memudar ke udara musim dingin, dia membisikkan sesuatu yang akan menghantui penduduk kota selama bertahun-tahun yang akan datang. Dia bukan hanya seekor anjing. Dia dikirim untuk menyelesaikan apa yang tidak bisa kulakukan. Kata-kata itu akan bergema di seluruh Hope Haven lama setelahnya. Kisah Sarah dan Ken yang luar biasa menjadi legenda, sebuah kisah tentang kesetiaan yang melampaui kematian, tentang penebusan yang ditemukan di tempat-tempat yang paling tak terduga, dan tentang cinta yang begitu murni yang mengubah bukan hanya satu kehidupan, tetapi juga takdir seluruh kota. Mari kita lanjutkan dengan cerita ini. Hope Haven, Maine, tidak selalu menjadi kota dengan toko-toko yang ditutup dan kekhawatiran yang berbisik. Sarah Thompson ingat hari-hari yang lebih baik, ketika pabrik kertas mempekerjakan setengah dari kota itu dan tawa anak-anak bergema di jalan-jalan yang dipenuhi dengan bendera Amerika yang membanggakan. Sekarang, di usia 72 tahun, dia menyaksikan dari rumahnya bergaya Victoria di Cherry Hill saat komunitas tercintanya perlahan-lahan menyerah pada nasib yang sama seperti kota-kota kecil lainnya di seluruh pedesaan Amerika. Rumah Sarah, yang dulunya merupakan permata mahkota distrik bersejarah Hope Haven, menunjukkan tanda-tanda kerusakan lembut yang sesuai dengan keadaan pemiliknya. Cat putih mengelupas di beberapa tempat seperti halaman-halaman dari sebuah cerita yang menunggu untuk diceritakan. Di dalam, foto-foto berjejer di dinding, seorang perawat muda di Vietnam merawat tentara yang terluka, sebuah keluarga bahagia yang terdiri dari 4 orang di atas perahu nelayan, dan akhirnya, sebuah kliping surat kabar dari tahun 2005, keluarga lokal hilang dalam amukan badai Katrina. Putri Sarah, Emily, menantu laki-lakinya, James, dan kedua anak mereka sedang mengunjungi New Orleans ketika badai itu melanda. Jenazah mereka tidak pernah ditemukan. Tragedi itu mengubah sesuatu yang mendasar dalam hubungan Hope Haven dengan Sarah. Mungkin itu adalah rasa bersalah karena mereka tidak dapat menyelamatkan keluarganya, atau ketidaknyamanan dengan kesedihan yang tidak mereka tahu bagaimana menanganinya, tetapi undangan untuk makan malam hari Minggu secara bertahap berhenti. Kunjungan menjadi lebih singkat, kurang sering, sampai hanya sesekali makanan yang ditinggalkan di berandanya menandai hubungannya dengan komunitas. Dia telah bertugas sebagai perawat selama 40 tahun. Sarah mengisi hari-harinya dengan merawat kebunnya dan menjadi sukarelawan di klinik setempat, meskipun Dr. Mitchell semakin mendesak agar dia istirahat. Dia mengabaikan pandangan khawatir ketika tangannya gemetar saat mengganti perban, sama seperti dia mengabaikan saran tidak langsung dari Dewan Kota bahwa menjual propertinya dapat menguntungkan pembangunan komunitas. Rumah itu mungkin terlalu besar untuk satu orang, tetapi lantai-lantai berderit dan bayangan-bayangan yang akrab menyimpan kenangan yang belum siap dia lepaskan. Kemudian datang musim dingin tahun 2024, yang terdingin dalam ingatan. Saat suhu anjlok, salju menutupi Hope Haven. Masalah kota semakin dalam. Pabrik terakhir mengumumkan penutupannya dan desas-desus menyebar tentang narkoba yang menyusup ke komunitas mereka yang dulunya damai. Janda tua itu menyaksikan dari bukitnya saat lampu di rumah-rumah tetangga padam, keluarga pindah mencari peluang yang lebih baik. Tetapi Sarah Thompson tetap tinggal, menjaga lampu berandanya menyala setiap malam, suara harapan yang keras kepala di kota yang tampaknya kehilangan arah. Dia tidak tahu bahwa perubahan nyata dalam hidupnya akan tiba bukan dengan mencairnya salju di musim semi, tetapi pada malam terdingin musim dingin yang pahit itu, meninggalkan jejak darah di salju dan membawa rahasia-rahasia yang pada akhirnya akan memaksa Hope Haven untuk menghadapi bukan hanya masalahnya saat ini, tetapi juga jiwanya. Tanggal 15 Januari 2024 membawa jenis badai yang akan dibicarakan oleh orang-orang tua di Hope Haven selama bertahun-tahun yang akan datang. Termometer di luar jendela dapur Sarah Thompson menunjukkan 15 derajat di bawah nol dan angin menderu melalui pohon-pohon maple seperti kereta barang. Sarah duduk di meja dapurnya menghangatkan tangannya di sekitar secangkir teh kamomil ketika lampu keamanannya tiba-tiba membanjiri halaman belakang dengan kecerahan yang keras. Melalui salju yang berputar-putar, dia melihat sekilas gerakan.
Bertahun-tahun menjadi perawat telah mengajarinya untuk mengenali cara makhluk yang terluka bergerak, langkah yang ragu-ragu, postur protektif. Sesuatu ada di luar sana dan itu terluka. Sarah meraih mantel wol tebalnya dan senter yang dia simpan di dekat pintu. Dr. Mitchell akan memarahinya karena keluar dalam cuaca seperti itu di usianya, tetapi 4 dekade menjawab panggilan darurat telah mengajarinya bahwa keraguan dapat merenggut nyawa. Angin hampir menjatuhkannya saat dia melangkah ke beranda belakangnya. Sinar senternya menembus kegelapan, mengungkapkan jejak bintik-bintik gelap di salju darah yang cukup segar untuk masih terlihat meskipun salju turun dengan lebat. Sarah mengikuti jejak itu, jantungnya berdebar kencang di dadanya. Kemudian dia melihatnya, anjing gembala Jerman itu tergeletak tak berdaya di dekat gudang kebunnya. Bulu putihnya hampir tidak terlihat di salju kecuali di tempat-tempat yang ternoda merah. Ukurannya membuatnya terengah-engah. Dia sangat besar bahkan untuk jenisnya, tetapi matanya yang menghentikan Sarah di jalurnya. Coklat keemasan dan sangat cerdas, mereka bertemu dengan miliknya tanpa rasa takut atau agresi, hanya kelelahan yang mendalam. Dan sesuatu yang lain, pengakuan. "Oh, kasihan kamu," bisik Sarah, menjaga suaranya tetap tenang dan stabil. "Ayo kita cari tempat yang hangat." Anjing itu tidak bergerak untuk melawan. Saat dia mendekat, dia bisa melihat otot-ototnya bergetar karena kedinginan, kesakitan, atau keduanya. Saat dia berlutut di sampingnya, sinar senternya menangkap sesuatu yang metalik di lehernya. Bukan kerah biasa, tetapi tag militer. Permukaan logam mereka tergores hampir tidak dapat dikenali. Hanya 2 kata yang tetap terbaca dengan jelas, Operasi Guardian. Hembusan angin yang sangat kencang hampir menjatuhkan Sarah dari kakinya. Anjing itu mencoba berdiri, tetapi ambruk lagi dengan rengekan yang menusuk hatinya. Dia tahu dia hanya memiliki beberapa saat untuk membuat keputusan yang akan mengubah bukan hanya hidupnya, tetapi juga nasib Hope Haven itu sendiri. "Ayo, prajurit," katanya lembut, sudah melepaskan mantelnya untuk membungkusnya. "Ayo kita pulang." Membawa seekor anjing terluka seukuran kuda poni kecil ke dalam rumahnya terbukti menjadi tantangan pertama dari banyak tantangan malam itu. Insting keperawatan Sarah mengambil alih saat dia menilai situasinya. Pintu belakang lebih dekat, tetapi langkah-langkahnya berbahaya karena es. Pintu samping, dengan jalan landai yang telah dia pasang setelah operasi pinggulnya, harus dilakukan. "Tenang sekarang, teman besar," gumam Sarah, suaranya stabil meskipun jantungnya berdebar kencang. Anjing gembala Jerman itu tampaknya mengerti, bersandar padanya saat mereka membuat kemajuan lambat mereka melalui salju yang membutakan. Bulunya kusut karena es dan darah dan dia bisa merasakannya gemetar di sisinya. Di dalam dapurnya di bawah cahaya hangat, luasnya luka-lukanya menjadi jelas. 3 luka dalam membentang di sepanjang sisi kanannya dan kaki depan kirinya membengkak parah. Tetapi bekas luka lamalah yang menarik perhatian Sarah, bukti luka yang telah sembuh sejak lama, menceritakan kisah masa lalu yang diperjuangkan dengan keras. Sarah bekerja dengan metodis, memanfaatkan 4 dekade pengalaman medis. Dia menghangatkan selimut di pengering, menyiapkan larutan garam hangat, dan mengumpulkan perlengkapan pertolongan pertamanya. Anjing itu mengamati setiap gerakannya dengan mata yang cerdas itu, tetap diam saat dia membersihkan luka-lukanya. "Kamu pernah mendapatkan perhatian medis sebelumnya, bukan?" Dia berbicara dengan lembut, memperhatikan bagaimana dia tidak bergeming ketika dia mengeluarkan antiseptik. "Seseorang melatihmu dengan baik." Saat dia bekerja, Sarah memeriksa tag militernya lebih dekat. Di luar kata-kata, Operasi Guardian, dia bisa melihat serangkaian angka dan apa yang tampak sebagai tanggal dari 2 tahun yang lalu. Tepi tag itu halus, seolah-olah seseorang dengan sengaja mencoba menghapus informasi. Badai di luar semakin hebat, mengguncang jendela. Kepala anjing itu terangkat, telinganya waspada. Geraman rendah bergemuruh di dadanya saat dia menatap dengan tajam ke jendela dapur. Sarah mengikuti pandangannya tetapi hanya melihat kegelapan dan salju yang berputar-putar. Itu hanya badai, dia meyakinkannya. Tetapi sesuatu dalam posturnya membuatnya memeriksa ulang bahwa semua pintunya terkunci. Sepanjang malam, Sarah tertidur di kursi berlengannya di sampingnya, bangun setiap beberapa jam untuk memeriksa perbannya dan menawarkan air. Setiap kali dia bergerak, dia menemukannya terjaga, matanya memindai ruangan dengan presisi militer. Menjelang fajar, demamnya telah turun dan dia telah menerima potongan-potongan kecil ayam dari tangannya. Saat cahaya abu-abu pertama pagi hari menyaring melalui jendelanya, Sarah menyadari bahwa dia belum merasakan rasa tujuan ini, perlindungan yang kuat ini, sejak dia kehilangan keluarganya. Dia menyaksikan saat anjing besar itu akhirnya membiarkan dirinya hanyut ke dalam tidur yang benar,
Kepalanya bersandar dengan percaya diri di lututnya. Kamu membutuhkan nama, bisiknya, menjalankan jari-jari lembut melalui bulu putihnya yang tebal. Bagaimana kalau Kajani? Itu berarti prajurit. Tampaknya cocok untuk seorang prajurit sepertimu. Telinga anjing itu berkedut mendengar nama itu dan Sarah bisa bersumpah dia melihat hantu senyum melintasi wajahnya. Selama 3 hari berikutnya, badai salju membuat Hope Haven dalam cengkeramannya yang dingin. Bagi Sarah dan Kajani, hari-hari ini menjadi tarian penyembuhan dan kepercayaan yang tenang. Setiap pagi Sarah mendapati dirinya berbicara dengannya saat dia mengganti perbannya, menceritakan kepadanya tentang tahun-tahunnya sebagai perawat, keluarganya yang hilang, dan harapannya untuk kota yang berjuang. Kajani mendengarkan dengan perhatian yang membuat kata-katanya terasa bermakna lagi. Kamu sembuh dengan sangat cepat, Sarah mencatat pada pemeriksaan pagi ketiga, memeriksa luka-luka yang sudah menunjukkan tanda-tanda pemulihan yang sehat. Saat dia bekerja, dia memperhatikan sesuatu yang aneh tentang pelatihannya. Kajani menanggapi sinyal tangan yang pernah dilihatnya digunakan oleh petugas medis militer, tetap diam ketika dia mengangkat telapak tangannya, bergerak ketika dia memberi isyarat. Perilakunya berbicara tentang pelatihan profesional yang ekstensif, jauh melampaui protokol polisi atau anjing dinas biasa. Malam itu, saat Sarah menyiapkan makan malam, insiden pertama yang mengkhawatirkan terjadi. Kajani, yang tertidur di dekat perapian, tiba-tiba berdiri tegak, bulu kuduknya terangkat dan geraman peringatan rendah bergemuruh di dadanya. Sarah mengintip melalui jendela dapur tetapi hanya melihat jalan yang tenang dan biasa yang tertutup salju yang tak tersentuh. Namun, perilaku Kajani menunjukkan sebaliknya. Beberapa menit kemudian teleponnya berdering, Dr. Mitchell menelepon untuk memeriksanya. Sarah, kunci pintumu malam ini, dia memperingatkan, kami telah menerima laporan tentang kendaraan aneh yang mengitari pinggiran kota. Mungkin tidak ada apa-apa, tetapi dengan badai. Dia berhenti. Kau yakin tidak ingin menginap di klinik? Sarah melirik Kajani, yang masih waspada dan mengawasi jendela. Aku akan baik-baik saja, James, aku tidak sendirian lagi. Malam itu Sarah dibangunkan oleh gerakan tiba-tiba Kajani. Dia berdiri di samping tempat tidurnya, posturnya kaku, matanya tertuju pada jendela kamarnya. Di kejauhan dia mendengar suara kendaraan yang tak salah lagi bergerak perlahan melalui jalan yang tertutup salju. Mesinnya teredam. Kajani bergerak untuk memposisikan dirinya di antara tempat tidurnya dan jendela, kehadirannya baik melindungi maupun meyakinkan. Kendaraan itu lewat, tetapi ada sesuatu yang berubah dalam sikap waspada Kajani dan keyakinan Sarah yang meningkat. Sebuah kebenaran muncul, dia tidak hanya berkeliaran di halamannya secara tidak sengaja. Dia telah melarikan diri dari sesuatu atau seseorang dan apapun itu telah mengikutinya ke Hope Haven. Saat fajar menyingsing, Sarah membuat keputusan. Tag militer di leher Kajani menyimpan rahasia yang mungkin berbahaya, tetapi kepercayaan di matanya ketika dia menatapnya menyimpan sesuatu yang jauh lebih penting. Janji bahwa mereka akan menghadapi apapun yang datang bersama-sama. Nah, Kajani, katanya, menggaruk di belakang telinganya saat dia menyajikan sarapannya. Sepertinya kita berdua membutuhkan penyelamatan, bukan? Saat bulan Februari tiba di Hope Haven, Sarah tahu dia tidak bisa menyembunyikan Kajani selamanya. Petualangan pertama mereka ke kota datang pada suatu pagi yang sejuk ketika dia perlu mengisi ulang resepnya di apotek Wilson. Trotoar telah dibersihkan dari salju, tetapi jalan-jalan sepi. Bisnis lain di Main Street telah menutup pintunya minggu sebelumnya. Sarah merasakan setiap mata tertuju pada mereka saat dia berjalan dengan Kajani di sisinya. Mantel putihnya berkilauan di bawah sinar matahari musim dingin, bingkainya yang besar membuatnya tidak mungkin untuk diabaikan. Dia bergerak dengan presisi militer, menyesuaikan kecepatannya dengan sempurna dengan langkah-langkahnya yang lebih lambat. Anak-anak menghentikan permainan mereka untuk menatap dan percakapan mati di tengah kalimat. Saat mereka lewat di dalam apotek Wilson, Martha Wilson tua menjatuhkan kacamata bacanya. Ya Tuhan, Sarah Thompson, itu bukan anjing, itu kuda, dia mencengkeram dadanya secara dramatis. Apakah itu aman? Sebelum Sarah dapat menjawab, Tommy Peterson muda, usia 6 tahun, menerobos masuk. Ibunya, Ellen, meraihnya dengan cemas, tetapi Kajani sudah dengan lembut bergerak di antara anak yang berlari itu dan pajangan botol kaca. Momentum anak itu akan membuat seluruh rai itu jatuh, tetapi malah dia memantul tanpa bahaya ke bingkai padat Kajani. Anjing keren, seru Tommy, sementara ibunya berdiri membeku, terpecah antara rasa terima kasih dan ketakutan. Insiden itu seharusnya meredakan ketegangan, tetapi Sarah memperhatikan bisikan yang mengikuti mereka keluar. Pada sore hari,
Pabrik gosip kota berputar-putar. Margaret Baker, yang mengepalai Dewan Kota, menghadang Sarah di luar kantor pos. Sarah sayang, suaranya meneteskan kekhawatiran palsu. Ada peraturan tentang hewan berbahaya. Mungkin tempat penampungan di Augusta. Kajani tinggal bersamaku. Suara Sarah membawa otoritas tenang yang sama yang pernah dia gunakan di hari-hari keperawatannya. Dia dilatih dan terdaftar, sebuah kebohongan kecil. Tetapi dia merasakan beratek militer di telapak tangannya. Sesuatu mengatakan kepadanya bahwa mereka membawa otoritas lebih dari peraturan lokal manapun. Malam itu Dr. Mitchell melakukan kunjungan tak terduga. Sarah memperhatikan bagaimana Kajani menilainya, waspada tetapi tidak agresif, mengenali seorang teman. James Mitchell dulunya adalah muridnya, sekarang satu-satunya Dr. Hope Haven, dan salah satu dari sedikit orang yang masih memeriksanya secara teratur. Aku dengar tentang insiden apotek, katanya, menerima secangkir kopi. Matanya melacak gerakan Kajani dengan minat profesional. Tapi bukan itu alasanku datang ke sini. Hasil tesmu kembali. Sarah merasakan jantungnya berdebar. Dia telah mengabaikan batuk yang terus-menerus, kelelahan yang tampaknya meresap ke tulang-tulangnya. Sekarang, saat wajah James Mitchell mengenakan topeng profesional yang hati-hati itu, dia tahu betul. Dia meraih Kajani, kehangatannya yang padat menempel di kakinya, entah bagaimana tahu dia membutuhkan dukungan. Berapa lama? Tanyanya, suaranya stabil. Tanpa perawatan agresif, 6 bulan, mungkin 8, Dr. Mitchell berhenti lalu menambahkan dengan lembut, kankernya menyebar lebih cepat dari yang kita harapkan. Pada saat itu Sarah merasakan beratnya waktu menekan dirinya. Tetapi saat kepala Kajani bersandar di pangkuannya, matanya bertemu dengan miliknya dengan kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dia menyadari prioritasnya telah bergeser. Dia tidak sendirian lagi dan sebelum waktunya habis dia memiliki tujuan baru, melindungi pelindung yang telah memilihnya. Apa yang tidak dia ketahui saat itu adalah bahwa diagnosisnya akan segera menjadi perhatian Hope Haven yang paling kecil. Pencairan bulan Maret membawa lebih dari sekadar salju yang mencair ke Hope Haven. Sarah memperhatikan perubahan secara bertahap, kendaraan tak bertanda yang melewati rumahnya pada jam-jam yang aneh, orang asing yang mengajukan pertanyaan di restoran lokal. Bahkan yang lebih mengkhawatirkan adalah reaksi Kajani. Insting protektifnya meningkat, terutama selama jalan-jalan malam mereka. Suatu sore hari Rabu, saat Sarah beristirahat di ayunan berandanya, kelelahan dari perawatannya semakin sulit untuk diabaikan, mobil patroli Sheriff Robert Anderson berhenti di jalan masuknya. Kajani, yang tertidur di kakinya, segera memposisikan dirinya di antara Sarah dan petugas yang mendekat. "Selamat sore, Sarah." Sheriff melepas topinya, menjaga mata yang waspada pada Kajani. Ada beberapa orang dari Departemen Pertahanan yang mengajukan pertanyaan, sesuatu tentang aset militer yang hilang. Dia bergeser dengan tidak nyaman. Mereka menunjukkan minat khusus ketika Harry di pom bensin gate menyebutkan hewan peliharaanmu yang tidak biasa. Tangan Sarah secara naluriah pergi ke tag militer Kajani, yang telah dia bersihkan dengan hati-hati tetapi tetap di lehernya. "Itu menarik, Robert. Apakah para pejabat itu meninggalkan identifikasi apapun atau hanya pertanyaan?" Wajah Sheriff menegang sedikit. "Intinya diterima. Mengenalmu terlalu lama untuk percaya bahwa kamu akan melindungi sesuatu yang berbahaya." Tetap saja, dia melirik Kajani, yang tetap diam tetapi waspada. "Apapun yang terjadi, berhati-hatilah. Kota ini berubah. Sarah, kamu tidak bisa mempercayai semua orang seperti dulu." Setelah dia pergi, Sarah memperhatikan tangannya gemetar, bukan karena sakit kali ini, tetapi karena khawatir. Malam itu saat dia menyiapkan makan malam Kajani, ketukan tajam di pintu belakangnya membuat mereka berdua membeku. Melalui kaca, dia melihat wajah cemas Dr. Mitchell. "Kamu perlu melihat ini," katanya, menyebarkan beberapa dokumen yang dicetak di meja dapurnya. "Aku punya teman di rumah sakit VA di Augusta. Dia melakukan beberapa penggalian setelah aku menyebutkan tag Kajani. Dia menunjuk laporan yang sangat diedit. 2 tahun lalu, sebuah unit khusus anjing pekerja militer menghilang selama operasi rahasia. Satu-satunya detail yang tidak diedit, nama operasi itu, Guardian." Sarah mengamati Kajani, yang duduk waspada di samping kursinya. Matanya tampaknya menyimpan beban rahasia. Dia baru mulai mengerti. "Ada lagi," James melanjutkan, suaranya menurun. 3 hari yang lalu, kontraktor militer swasta mendirikan toko di luar kota. Mereka mengklaim mereka di sini untuk pekerjaan survei tanah. Dia ragu-ragu. "Sarah,
Logo mereka cocok dengan lencana yang sebagian terlihat di tag Kajani. Potongan-potongan itu jatuh ke tempatnya. Pelatihan profesional Kajani, luka-lukanya, kewaspadaannya yang konstan. Dia tidak hanya melarikan diri dari sesuatu, dia melindungi sesuatu. Informasi yang layak mengirim orang-orang bersenjata ke kota kecil di Maine untuk dipulihkan. Sarah merasakan sensasi terbakar yang familiar di dadanya, menekan batuk. Waktunya terbatas, tetapi tekadnya menguat. Terima kasih, James. Sekarang lupakan apa yang kamu temukan, demi keselamatanmu sendiri. Setelah Dr. Mitchell pergi, Sarah duduk di dapurnya yang semakin gelap, kepala Kajani bersandar di pangkuannya. Yah, nak, bisiknya, sepertinya kita berdua memiliki pertempuran untuk diperjuangkan. Apa yang tidak dia sadari adalah bahwa hari berikutnya akan memaksa kedua pertempuran itu terbuka, mengubah bukan hanya hidup mereka, tetapi juga jantung Hope Haven itu sendiri. Pagi hari tiba dengan dingin dan abu-abu. Sarah bangun dan mendapati Kajani gelisah yang tidak biasa, mondar-mandir di antara jendela-jendela. Dadanya terasa berat, hari buruk lainnya dalam serangkaian hari yang semakin sulit. Saat dia meraih obatnya, teriakan meletus dari halaman depannya. Margaret Baker berdiri di kepala sekelompok kecil termasuk dua pria bersetelan gelap yang jelas bukan dari Hope Haven. Melalui jendela, Sarah mengenali logo kontraktor militer swasta di kendaraan mereka. Sarah Thompson, suara Margaret menyampaikan kekhawatiran palsu itu lagi, kita perlu membicarakan tentang hewan itu. Tuan-tuan ini memiliki bukti bahwa dia berbahaya, ancaman bagi komunitas kita. Kajani berdiri di pintu, posturnya kaku tetapi terkendali. Sarah menegakkan bahunya, mengabaikan rasa sakit di dadanya. Dia telah menghadapi ahli bedah yang menuntut dan cedera medan perang. Dia bisa menangani ini. Membuka pintu depannya, Sarah melangkah ke beranda. Ini properti pribadi, Margaret, kecuali tuan-tuan itu memiliki surat perintah. Salah satu jas melangkah maju, tangannya bergerak ke arah jaketnya. Kami. Anjing itu adalah properti militer. Pelatihannya membuatnya menjadi ancaman potensial. Kami memiliki otorisasi untuk melakukan apa tepatnya? Suara Dr. Mitchell memotong ketegangan. Dia berjalan ke jalan setapak Sarah, diikuti oleh Sheriff Anderson. Karena aku memiliki surat kuasa medis Sarah dan anjing itu terdaftar sebagai hewan pendukung emosionalnya. Setiap upaya untuk memindahkannya akan merupakan gangguan dengan perawatan medis. Sheriff mengangguk, memposisikan dirinya dengan santai di antara jas dan beranda Sarah. Dan di Hope Haven, itu membutuhkan perintah pengadilan, yang tidak kulihat. Jas kedua berbicara ke telepon, menjauh dari kelompok itu. Sarah merasakan gelombang pusing, stres memicu gejalanya. Kajani menekan kakinya, mendukungnya secara halus. Isyarat itu tidak luput dari perhatian Dr. Mitchell, yang matanya menyipit pada pria-pria bersetelan itu. Anjing itu belum menunjukkan satupun tanda agresi. Dia melanjutkan, bahkan, sejak tiba dia telah mencegah 2 kecelakaan apotek dan memperingatkan Bill Cooper tua tentang kebocoran gas. Satu-satunya ancaman yang kulihat di sini adalah kesejahteraan pasienku. Wajah Margaret Baker memerah. James, kamu tidak bisa. Sebenarnya aku bisa, dia mengeluarkan beberapa dokumen. Ini dari Rumah Sakit VEA secara resmi mendaftarkan Kajani sebagai hewan pelayan untuk janda veteran, ditandatangani dan diberi tanggal minggu lalu. Apakah kamu ingin menjelaskan kepada pers mengapa Hope Haven menolak hak hukum wanita yang sekarat untuk mendapatkan dukungan medis? Keheningan yang menyusul memekakan telinga. Jas pertama menerima anggukan dari rekannya dan mereka mundur ke kendaraan mereka. Margaret Baker berdiri tanpa bisa berkata-kata, intervensinya yang diatur dengan hati-hati hancur berantakan. Saat kerumunan bubar, Sarah merasakan kakinya melemah. Dr. Mitchell dan Kajani membantunya kembali ke dalam di mana dia tenggelam ke kursi favoritnya. Dampak dari konfrontasi itu terlihat di wajahnya yang pucat. Itu bukan akhir dari ini, kata James pelan, memeriksa denyut nadinya. Sarah menatap Kajani, yang telah kembali ke posisi waspadanya di dekat jendela. Tidak akan, tapi itu adalah waktu yang... Dia menangkap tatapan khawatir James, waktu yang ingin kugunakan dengan baik. Apa yang tidak seorang pun dari mereka tahu adalah bahwa konfrontasi ini telah memicu peristiwa yang akan menguji bukan hanya kekuatan Sarah, tetapi juga jiwa Hope Haven itu sendiri. Musim semi mundur di Maine tahun itu, memberi jalan bagi cuaca dingin yang tidak sesuai musim yang mencerminkan tantangan yang berkembang dalam hidup Sarah Thompson. Perawatannya membuatnya kelelahan, namun setiap pagi dia mempertahankan rutinitasnya,
sebuah bukti diam untuk ketahanan yang telah membawanya melalui puluhan tahun menjadi perawat. Solusi hukum improvisasi Dr. Mitchell telah memberi mereka kedamaian, tetapi dengan harga tertentu. Kunjungan rutin dari rumah sakit VA berarti mempertahankan penampilan. Sarah terjun ke pelatihan anjing pelayan Kajani, meskipun mereka berdua tahu keterampilannya jauh melampaui protokol hewan pendukung biasa. Selama sesi mereka di halaman belakangnya, dia memperhatikan bagaimana dia mengantisipasi kebutuhannya sebelum penyakitnya membuatnya jelas, bergerak untuk mendukung sisi kirinya beberapa detik sebelum gelombang pusing, mengambil obatnya beberapa saat sebelum dia menyadari dia membutuhkannya. Jalan-jalan harian mereka semakin pendek saat kekuatan Sarah berkurang, tetapi mereka mengembangkan tradisi baru. Setiap sore mereka akan duduk di beranda bungkusnya, Sarah terbungkus selimut, Kajani waspada di kakinya. Dia menggunakan waktu ini untuk mendokumentasikan pengamatannya tentang dia dalam jurnal bersampul kulit, bukan hanya kemampuannya yang luar biasa, tetapi juga momen-momen kecil yang mengungkapkan karakternya. Kau tahu, katanya kepadanya suatu malam yang sangat sulit, suaranya serak karena batuk, aku bertanya-tanya apakah kau memilih untuk tinggal karena kau mengenali sesuatu dalam diriku, prajurit lain yang tidak bisa meninggalkan medan perang. Dia membelai kepalanya saat dia meletakkannya di pangkuannya. Kita berdua tahu bagaimana rasanya memiliki misi yang tidak bisa kita tinggalkan. Rutinitas tenang mereka terganggu suatu pagi oleh seorang pengunjung tak terduga. Tommy Peterson, anak laki-laki dari insiden apotek, berdiri di gerbangnya, ibunya, Ellen, melayang dengan tidak pasti di dekatnya. Di tangannya dia memegang paket yang dibungkus dengan hati-hati. Nyonya Thompson, suaranya bergetar sedikit, ibu bilang kau tidak enak badan. Kami membawakanmu sesuatu. Dia mengulurkan paket itu, sepanci sup buatan sendiri dan, yang menyentuh, sekotak makanan anjing untuk Kajani. Sarah mengundang mereka ke beranda, memperhatikan bagaimana kewaspadaan Kajani yang biasa melunak di sekitar anak itu. Saat Ellen Peterson mengawasi putranya dengan hati-hati menawarkan makanan kepada anjing besar itu, ketakutan awalnya terlihat meleleh. Dia tidak seperti yang mereka katakan, bukan? Ellen berbicara dengan tenang, membantu Sarah mengatur sup di dapurnya. Rumor tentang dia berbahaya. Aku telah melihat bagaimana dia mengawasi Tommy di taman. Dia lebih dari sekadar anjing. Sarah mengukur tanggapannya dengan hati-hati. Terkadang, Ellen, hadiah yang paling luar biasa datang dalam bentuk yang tidak dipahami orang lain. Dia berhenti, menekan batuk. Kota ini dulu tahu itu, dulu menjaga miliknya sendiri. Mata Ellen berkaca-kaca. Kita masih merasakannya, Sarah. Beberapa dari kita ingat malam itu. Saat Sarah menambahkan kejadian hari itu ke jurnalnya, dia menyadari ada sesuatu yang berubah di Hope Haven. Garis pemisah mulai terlihat, bukan antara mereka yang takut pada Kajani dan mereka yang menerimanya, tetapi antara kami, yang mengingat inti dari kota ini, dan mereka yang telah melupakannya. Sarah tidak tahu bahwa tindakan kebaikan kecil dari keluarga Peterson ini akan segera menyebar ke seluruh Hope Haven, menyiapkan panggung untuk sebuah pilihan yang akan menguji keberanian kota dan kesetiaan Kajani dengan cara yang tidak dapat mereka bayangkan. Perpecahan di Hope Haven semakin dalam seiring kedatangan bulan April. Sarah memperhatikan perubahan itu selama kunjungannya yang semakin jarang ke kota. Orang-orang memilih pihak, bukan dengan pernyataan atau konfrontasi, tetapi dengan cara tenang kota-kota kecil menandakan kesetiaan mereka. Apotek Wilson mulai menyiapkan pesanan khusus resep Sarah, bersama dengan camilan favorit Ken. Ellen Peterson mengatur jadwal pengiriman makanan di antara para penduduk lanjut usia yang ingat tahun-tahun pengabdian Sarah sebagai perawat. Bahkan Sheriff Anderson sengaja melewati rumahnya selama patroli malam, memberikan anggukan pengakuan yang tenang. Namun, faksi Margaret Baker tumbuh lebih tegas. Pertemuan Dewan Kota yang dulu berfokus pada rencana revitalisasi, sekarang secara teratur menampilkan diskusi tentang peraturan hewan berbahaya dan masalah keamanan. Sarah menerima surat-surat resmi tentang pemeliharaan properti dan peraturan zonasi, tekanan terselubung untuk menjual rumah bersejarahnya. Suatu pagi, Dr. Mitchell tiba untuk pemeriksaan Sarah dengan berita yang mengkhawatirkan. Kontraktor militer telah menyewa gudang Miller yang lama, lapornya, memeriksa tanda-tanda vitalnya. Mereka menyebutnya kantor keamanan regional, tetapi aku telah melihat peralatan mereka. Itu bukan perlengkapan perusahaan standar. Sarah mengamati reaksi Kajani terhadap informasi ini. Posturnya tetap waspada tetapi tenang. Namun, dia memperhatikan bagaimana dia memposisikan dirinya untuk menjaga garis pandang yang jelas ke kedua pintu dan jendela. Mereka tidak di sini hanya untuk mencari anjing peliharaan yang kabur, kan, James? Sebelum dia bisa menjawab, kepala Kajani tersentak ke arah jendela di luar.
Sebuah SUV hitam melintas di depan rumahnya, jendela-jendela berwarna gelapnya menyembunyikan penumpangnya. Sarah mengenali kendaraan itu, yang sama yang diparkir di luar restoran ketika dia terakhir kali pergi ke kota. Sarah, suara Dr. Mitchell membawa beban kekhawatiran profesional bercampur dengan kekhawatiran pribadi. Hasil tes terbarumu, perawatannya tidak berjalan sebaik yang kita harapkan. Kamu perlu mempertimbangkan. Yang kubutuhkan, dia menyela dengan lembut, adalah menyelesaikan apa yang telah kumulai. Dia mengeluarkan jurnalnya, yang sekarang dipenuhi dengan observasi terperinci dan catatan yang diteliti dengan cermat. James, jika sesuatu terjadi padaku, ini perlu sampai ke orang yang tepat, orang yang akan mengerti apa sebenarnya Kajani dan bagian dari apa dia dulu. Dr. Mitchell menerima jurnal itu dengan enggan. Orang yang tepat, atau orang yang tepat? Senyum Sarah membawa sedikit kekuatan lamanya. Kamu selalu menjadi muridku yang paling cepat. Ada nama di sana, Kolonel Marcus Pace. Dia perlu tahu apa yang terjadi di sini. Sore itu, saat Sarah tertidur di kursinya, geraman tiba-tiba Kajani membangunkannya. Melalui jendela depan, dia melihat Tommy Peterson berlari ke arahnya. Wajahnya dipenuhi air mata. Di belakangnya, dua pria berjas gelap muncul dari SUV hitam. Pada saat itu, Sarah merasakan beban setiap pilihan yang telah membawanya ke titik ini dan pilihan yang harus dia buat dalam waktu berharga yang tersisa. Tommy Peterson menerobos pintu depan Sarah tepat saat awan badai musim semi menggelapkan langit sore. Nyonya Thompson, mereka mengajukan pertanyaan di sekolah tentang Kajani, suaranya bergetar. Mereka menunjukkan kepadaku gambar anjing lain, mengatakan dia berbahaya, bahwa dia menyakiti orang. Sarah bertukar pandang cepat dengan Kajani, yang telah memposisikan dirinya di antara pintu dan Tommy. Melalui jendela, dia menyaksikan kedua pria itu mendekati beranda dengan langkah terukur. Jas mereka tidak sepenuhnya menyembunyikan sikap militer mereka. Tommy, pergi ke dapur, Sarah menginstruksikan dengan suara perawatnya, tenang tapi tegas, telepon ibumu dan Dr. Mitchell, beritahu mereka persis apa yang terjadi. Ketukan, ketika datang, memegang otoritas yang mengharapkan kepatuhan. Sarah membuka pintu hanya cukup untuk berbicara kepada para pria. Kajani, kehadiran yang solid di sampingnya. Nyonya Thompson, pria yang lebih tinggi memulai, kami perlu membahas tentang anjing Anda. Kami memiliki bukti bahwa hewan ini adalah bagian dari operasi Guardian. Kata-kata tenang Sarah menghentikannya di tengah kalimat. Operasi yang sama yang kehilangan 6 anjing terlatih khusus dalam keadaan yang mencurigakan. Yang Kolonel Hayes hentikan ketika dia menemukan protokol pelatihan yang tidak sah. Tangan pria yang lebih pendek bergerak-gerak ke arah jaketnya. Geraman rendah Kajani memenuhi udara, tidak agresif tetapi peringatan yang jelas. Sarah merasakan sesak yang familiar di dadanya tetapi menjaga suaranya tetap stabil. Aku mengidap kanker stadium 4, tuan-tuan, yang berarti aku tidak punya apa-apa untuk kehilangan dengan memastikan dokumen-dokumen tertentu sampai ke orang-orang yang sangat spesifik. Dia menatap mata mereka. Sekarang, maukah Anda menjelaskan mengapa Anda menginterogasi anak-anak tentang hewan layanan yang terdaftar secara legal? Momen itu menegang, dipecah oleh suara kendaraan yang mendekat. Minivan Ellen Peterson berhenti dengan mencicit di jalan masuk, diikuti dari dekat oleh mobil patroli Sheriff Anderson dan sedan Dr. Mitchell. Kedua pria itu mundur, tetapi tatapan perpisahan mereka membawa pesan yang jelas. Ini belum berakhir. Malam itu, setelah keluarga Peterson pergi dan Sheriff telah mengambil pernyataan, Dr. Mitchell tinggal untuk memeriksa tanda-tanda vital Sarah. Konfrontasi itu telah memakan korban. Detak jantungmu meningkat dan kadar oksigenmu menurun, lapornya dengan muram. Sarah, kamu harus berada di rumah sakit. Belum. Dia mengamati Kajani di pos biasanya di dekat jendela. Mereka melakukan kesalahan hari ini, James. Mereka mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka takuti, bukan apa yang mungkin dilakukan Kajani, tetapi apa yang dia ketahui. Dan apa sebenarnya yang dia ketahui? Sarah mengeluarkan dokumen terakhir dari mejanya, sebuah amplop tertutup. Cukup untuk menjatuhkan orang-orang yang mengira mereka dapat menggunakan anjing yang baik untuk tujuan yang buruk. Kolonel Hayes telah membangun kasus, tetapi dia membutuhkan bukti operasi yang sedang berlangsung. Dia menyerahkan amplop itu kepadanya. Sekarang dia memilikinya. Guntur bergema di seluruh Hope Haven saat badai akhirnya pecah. Sarah bersandar di kursinya, kelelahan terlihat di setiap gerakannya. Namun matanya memancarkan tekad yang kuat. Mereka akan datang lagi, Dr. Mitchell memperingatkan. Ya, Sarah setuju,
Tetapi lain kali kita akan siap. Dia meraih Kajani, menarik kekuatan dari kehadirannya yang tak tergoyahkan. Terkadang, James, tindakan pengabdian terbesar datang bukan dari mengikuti perintah tetapi dari mengetahui kapan harus melanggarnya. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa besok akan menguji keyakinan itu dengan cara yang akan mengubah Hope Haven selamanya. Badai yang melanda Hope Haven pada larut malam bulan April itu belum pernah terjadi sebelumnya. Layanan cuaca menyebutnya sebagai badai sempurna dari pusaran kutub yang bertabrakan dengan sistem tekanan rendah pesisir. Pada tengah malam, kota itu kehilangan daya dan suhu turun ke rekor terendah. Sarah terbangun karena desakan mendesak Kajani. Kamar tidurnya terasa sangat dingin dan napasnya menjadi berat. Generator cadangan telah gagal, membuat peralatan medisnya terdiam. Melalui jendela yang tertutup embun beku, lampu darurat melukis salju yang turun dengan warna-warna surrealis. Suara Dr. Mitchell berderak melalui radio daruratnya. Semua personel yang tersedia ke pusat komunitas. Kami memiliki banyak kasus hipotermia. Generator cadangan panti jompo mati. Sarah merasakan beban tugas yang familiar menekan dadanya, bersaing dengan sesak di paru-parunya. Dia tahu panti jompo itu dengan baik, 28 penduduk, sebagian besar membutuhkan perawatan konstan. Staf akan kewalahan. Bagaimana menurutmu, teman lama? Dia terengah-engah sambil menatap Kajani. Satu tur tugas terakhir. Responnya langsung, mengambil mantel terhangatnya dan tas medis darurat, yang dia simpan karena kebiasaan. Saat dia berjuang untuk berpakaian, tangannya gemetar karena dingin dan penyakit, Kajani mendukung berat badannya, seperti yang telah dia lakukan berkali-kali selama beberapa bulan terakhir. Mereka melangkah keluar ke dunia yang berubah. Angin menusuk lapisan pakaiannya seperti pisau dan salju telah menumpuk lebih tinggi dari anak tangga berandanya. Kajani membuka jalan, bingkainya yang kuat menerobos salju, menciptakan jalur yang dapat dilalui Sarah untuk diikuti. Setengah jalan menuju panti jompo, kekuatan Sarah mulai gagal. Paru-parunya terbakar dengan setiap napas dan bintik-bintik hitam menari di tepi penglihatannya. Kajani menekan lebih dekat, mengambil lebih banyak berat badannya, menolak untuk membiarkannya jatuh. Kemudian, melalui salju yang berputar-putar, lampu depan mendekat, SUV hitam dari hari sebelumnya, berhenti di samping mereka. Jendelanya turun untuk mengungkapkan pria berjas yang sama. Nyonya Thompson, pria yang lebih tinggi memanggil, Anda perlu ikut dengan kami demi keselamatan Anda sendiri. Sarah merasakan Kajani menegang di sampingnya. Terlepas dari kekuatannya yang gagal, dia menegakkan tulang punggungnya, sebuah gerakan yang akrab bagi siapapun yang pernah bertugas di panti jompo. Panti jompo membutuhkan bantuan, entah bantu kami atau pergi. Badai ini memberikan perlindungan yang sempurna, kata pria kedua, kita dapat menyelesaikan situasi kita dengan tenang. Tidak ada yang akan mempertanyakan korban terkait cuaca. Ancaman itu tergantung di udara seperti es. Tangan Sarah menemukan bulu Kajani, merasakan kekuatan yang melingkar di otot-ototnya. Sebelum ada yang bisa bergerak, serangkaian lampu depan lain menembus badai. Mobil patroli Sheriff Anderson berhenti, diikuti oleh SUV Dr. Mitchell. Suara James, Dr. Mitchell, terbawa angin, apa yang kau lakukan di sini? Kendaraan dari kedua pria berjas itu bergegas pergi, menghilang di hamparan salju. Sarah tahu bahwa ini bukan sebuah pemunduran, melainkan sebuah penarikan taktis. Panti jompo, serunya, mencoba bernapas. Mereka butuh bantuan. Dr. Mitchell merasa terpecah antara kewajibannya terhadap keadaan darurat dan kekhawatirannya terhadap Sarah. Sarah membuat keputusan untuknya. Bawa aku ke sana, James. Satu putaran terakhir. Apa yang terjadi selanjutnya akan menjadi bagian dari legenda Hope Haven. Sebuah kisah tentang pengorbanan, keberanian dalam malam ketika sebuah kota mengingat apa artinya berdiri bersama. Panti jompo menjulang melewati badai seperti sebuah kapal yang hilang di laut. Jendelanya gelap kecuali cahaya redup dari lampu darurat. Kendaraan Dr. Mitchell hampir tidak berhasil melewati salju yang menumpuk ke tempat parkir. Di dalam mobil, Sarah berjuang untuk mengendalikan pernapasannya. Setiap hirupan, perjuangan melawan paru-parunya yang gagal. Mereka memindahkan semua orang ke ruang makan utama, lapor perawat Rodriguez saat mereka masuk. Kami mencoba untuk menghemat panas tubuh, tetapi suhunya turun dengan cepat. Dia melirik khawatir ke arah Sarah. Nyonya Thompson, Anda seharusnya tidak berada di sini dalam kondisi Anda. 20 tahun sebagai kepala perawat di fasilitas ini, Sarah berhasil berkata di antara napasnya. Aku tahu setiap penduduk dengan nama.
Aku akan tinggal. Ruang makan menyajikan pemandangan kekacauan yang terkendali. 28 penduduk lanjut usia meringkuk di bawah selimut, beberapa terhubung ke perangkat medis bertenaga baterai yang dayanya cepat habis. Anggota staf bergerak di antara mereka, memeriksa tanda-tanda vital dengan senter. Kajani segera mulai bekerja. Pelatihan militernya menjadi jelas saat dia secara sistematis memeriksa setiap sudut ruangan, kemudian memposisikan dirinya di dekat pasien yang paling rentan. Panas tubuhnya menarik beberapa penduduk lebih dekat dan kehadirannya yang tenang tampaknya meredakan kepanikan yang berkembang. Dr. Mitchell mengatur respons dengan efisiensi yang terlatih. Sarah mengawasi distribusi obat. Keahlianmu? Dia berhenti saat dia bergoyang di kakinya. Sarah, aku baik-baik saja, dia bersikeras, meskipun ruangan itu mulai berputar. Nyonya Henderson membutuhkan insulinnya. Tuan Parker obat jantungnya. Aku tahu dosis mereka selama 1 jam ke depan. Mereka bekerja melawan waktu dan suhu yang menurun. Kajani membantu dengan membawa perbekalan dan, luar biasanya, memberitahu staf setiap kali seorang pasien menunjukkan tanda-tanda distres. Tingkah lakunya menarik tatapan bertanya-tanya dari staf, tetapi tidak ada waktu untuk pertanyaan. Kemudian datanglah suara yang mereka takutkan. Kendaraan mendekat melalui badai. Beberapa set lampu depan menyorotkan bayangan panjang melalui jendela. Sarah bertukar pandang dengan Dr. Mitchell. Mereka berdua mengenali SUV hitam. Mereka tidak di sini untuk respons darurat, Sarah berkata dengan tenang. Sheriff Anderson bergerak menuju pintu masuk, tangan di senjatanya. Ini masih yurisdiksiku. Sebelum dia mencapai pintu itu terbuka. Pria-pria berjas itu masuk, ditemani oleh personel keamanan bersenjata. Pemimpin mereka, pria yang lebih tinggi dari sebelumnya, memindai ruangan sampai matanya terkunci pada Kajani. Fasilitas ini perlu dievakuasi, dia mengumumkan. Kami memiliki transportasi yang siap. Anjing itu ikut dengan kami. Sarah melangkah maju, meskipun usahanya hampir membuatnya berlutut. Orang-orang ini tidak dapat dipindahkan dalam cuaca seperti ini. Risikonya bukan urusan Anda, dia memotong. Ini adalah masalah keamanan nasional. Hewan itu adalah satu-satunya alasan setengah dari orang-orang ini masih hidup. Dia telah mendeteksi 3 peristiwa jantung dalam 1 jam terakhir. Anda menginginkannya? Baik, tetapi dia tinggal sampai setiap penduduk dievakuasi dengan aman. Ketegangan itu berlarut-larut, dipecah hanya oleh angin menderu dan bunyi peralatan medis. Kemudian, secara tak terduga, dukungan tiba dari sumber yang tidak mungkin. Suara Margaret Baker memotong ketegangan. Dia berdiri di ambang pintu, salju menutupi mantelnya yang mahal, diapit oleh beberapa anggota Dewan Kota dan penduduk lama. Aku baru saja menerima panggilan dari setiap keluarga dengan orang yang dicintai di fasilitas ini, dia mengumumkan, polesan biasanya retak, dan aku telah menghabiskan 1 jam terakhir untuk menyaksikan anjing itu bekerja. Apapun dia, apapun yang Anda pikir dia tahu, ini berhenti sekarang. Agen utama itu berubah merah padam, tidak siap untuk intervensi ini. Nyonya Baker, Anda tidak mengerti implikasinya. Aku mengerti bahwa ibuku ada di ruangan ini, suara Margaret bergetar. Aku mengerti bahwa anjing itu baru saja mencegahnya mengalami syok diabetik dan aku mengerti bahwa Hope Haven menjaga miliknya. Sarah merasakan kakinya menyerah. Dr. Mitchell menangkapnya saat dia mulai pingsan, tetapi tidak sebelum Kajani berada di sisinya menawarkan dukungan. Gerakan itu menarik perhatian semua orang ke kondisinya yang memburuk. Sarah membutuhkan perawatan medis darurat, Dr. Mitchell mengumumkan, nada profesionalnya membawa sentuhan urgensi. Kadar oksigennya kritis. Agen utama melangkah maju, ekspresinya mengeras. Ini adalah kesempatan terakhirmu, Nona Thompson. Berikan kami anjing itu dan dokumentasinya. Kami memiliki transportasi medis yang menunggu. Sarah menegakkan tubuh, satu tangan terkubur di bulu Kajani, yang lain mencengkeram lengan Dr. Mitchell. Ketika dia berbicara, suaranya membawa beban setiap pertempuran yang pernah dia lawan. Anda ingin tahu apa operasi Guardian sebenarnya? Lihatlah sekeliling ruangan ini. Inilah yang dilatih untuk dilakukan anjing-anjing ini, menyelamatkan nyawa, melindungi yang rentan. Tetapi seseorang memutuskan bahwa itu tidak cukup, bukan? Mereka ingin mengubah mereka menjadi sesuatu yang lain? Itulah yang ditemukan Kolonel Hayes. Ruangan itu menjadi sunyi, kecuali angin menderu dan monitor berbunyi. Sarah melanjutkan,
setiap kata berjuang melawan napasnya yang gagal. Kajani tidak melarikan diri. Dia memilih, seperti setiap prajurit yang baik kadang-kadang harus memilih, antara mengikuti perintah dan mengikuti hati nurani. Tiba-tiba, lampu darurat membanjiri tempat parkir. Melalui salju yang berputar-putar, beberapa kendaraan muncul, mobil patroli polisi negara bagian, unit respons darurat, dan helikopter militer yang familiar mendarat. Terlepas dari kondisi yang brutal, sebuah suara memerintah terdengar dari pintu masuk. Agen federal. Mundur. Operasi ini sekarang berada di bawah otoritas Kolonel Marcus Hayes. Ekspresi pria-pria berjas itu berubah dari kepercayaan diri menjadi kepanikan yang nyaris tidak terselubung. Saat polisi negara memasuki ruangan, Sarah merasakan sisa kekuatannya surut. Dia merosot ke lantai, Kajani mempertahankan posisi perlindungannya bahkan saat personel medis bergegas maju. "Kau berhasil, teman lama," bisiknya kepada Kajani. "Kau menyelesaikan misimu. Sekarang saatnya untuk misiku." Dalam jam-jam kacau yang menyusul, Panti Jompo Hope Haven menjadi pusat respons darurat yang terkoordinasi dengan cermat. Kolonel Hayes, seorang pria tinggi dengan rambut perak dan wajah yang tahan cuaca dari seorang tentara karir, mengambil alih situasi secara pribadi. Di bawah arahannya, para penduduk menerima perawatan medis yang tepat, sementara timnya mengamankan fasilitas tersebut. Sarah, bagaimanapun, sedang melawan pertempuran terakhirnya sendiri. Tekanan malam itu telah mempercepat kondisinya di luar kemampuan Dr. Mitchell untuk menstabilkan. Saat mereka bersiap untuk menerbangkannya ke pusat medis Maine di Portland, dia bersikeras untuk momen terakhir dengan Kajani, dalam privasi ruang perawatan darurat. Sarah berbicara kepada Kolonel Hayes sementara Kajani mempertahankan posisi siaga di samping tempat tidurnya. Suaranya, meskipun lemah, membawa kejelasan seseorang yang menyampaikan misi penting. "Pengarahan, investigasimu benar." Dia menyerahkan jurnalnya yang terperinci kepadanya. Operasi Guardian telah dirusak, tetapi tidak semua anjing dikompromikan. Kajani membuat pilihannya. Dia memilih untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. "Semua yang kau butuhkan ada di sini." Ekspresi kolonel melunak saat dia menyaksikan interaksi lembut Kajani dengan Sarah. "Kami telah mencarinya selama 2 tahun. Tidak pernah membayangkan kami akan menemukannya melayani dengan tepat tujuan dia awalnya dilatih." Kadar oksigen Sarah turun dengan berbahaya, memicu alarm monitor. Dr. Mitchell bergerak untuk campur tangan, tetapi dia mengangkat tangannya meminta momen terakhir. "Kolonel," suaranya, nyaris berbisik sekarang, "janjikan padaku sesuatu. Jangan pisahkan dia dari komunitas ini. Dia bukan hanya aset militer lagi. Dia telah menemukan tujuan sejatinya di sini." Hayes mempelajari pemandangan di depannya. Anjing yang setia, wanita yang gagal yang telah mempertaruhkan segalanya untuk melindunginya, dan kota kecil yang pada akhirnya telah bersatu di sekitar mereka berdua. Tanggapannya membawa beban otoritas resmi. "Kau memiliki kata-kataku, Nona Thompson. Catatan dinas Kajani akan menunjukkan pemecatan yang terhormat. Rumahnya ada di sini sekarang." Saat personal medis bergerak masuk untuk mempersiapkan Sarah untuk transportasi, dia menoleh ke Kajani untuk terakhir kalinya. Anjing perkasa itu meletakkan kepalanya dengan lembut di tempat tidurnya, mata emasnya menatap matanya dengan pemahaman yang melampaui spesies. "Kau tidak pernah hanya sebuah misi bagiku," katanya dengan lembut. "Kau adalah jawaban untuk doa yang tidak aku tahu telah kupanjatkan. Jaga dia, prajurit, itu adalah perintahmu sekarang." Bila helikopter berputar untuk hidup dalam kegelapan fajar, tetapi Kajani tetap dia menyaksikan saat mereka membawa Sarah pergi. Dr. Mitchell berdiri di sampingnya, satu tangan bertumpu pada bahu anjing itu. "Dia adalah orang terkuat yang pernah aku kenal," katanya pelan. Salju akhirnya berhenti dan petunjuk pertama fajar mewarnai langit timur. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa Sarah Thompson baru saja mengatur kemenangan terakhirnya, yang akan memastikan keadilan dan warisan belas kasih untuk kota yang dia cintai. Di pusat medis Maine, staf dengan cepat menyadari Sarah Thompson bukan hanya pasien lain. Kamarnya di unit perawatan intensif menjadi bukti solidaritas kota kecil, meskipun prokol rumah sakit. Dr. Mitchell mengatur agar Kajani tetap dengan kredensial dinas militernya, sekarang secara resmi mengenalinya sebagai anjing terapi. Sepanjang hari, Sarah masuk dan keluar dari kesadaran. Selama momen-momen jelasnya, dia bersikeras untuk pembaruan tentang tempat tinggal panti jompo setiap kali dia bangun. Kehadiran Kaji tampaknya mengumpulkan kekuatannya, meskipun hanya sebentar. Anjing itu tetap ditempatkan di dekat tempat tidurnya, hanya bergerak ketika prosedur medis mengharuskannya.
Perhatiannya terbagi antara Sarah dan pintu, masih bertugas, masih melindungi. Ellen Peterson tiba sore itu membawa kartu buatan tangan dari Tommy dan beberapa anak lainnya. Seluruh kota berdoa untukmu, Sarah, katanya, mengatur bunga segar di dekat jendela. Margaret Baker mengadakan rapat dewan darurat. Mereka membuat dana perawatan kesehatan komunitas atas namamu. Hantu senyum lama Sarah melintas di wajahnya, luar biasa, apa yang dibutuhkan untuk mengingatkan orang-orang siapa mereka sebenarnya. Suaranya, meskipun lemah, tidak mengandung kepahitan, hanya pengertian. Kolonel Hayes kembali di malam hari membawa berita yang akan berarti segalanya beberapa hari yang lalu. Investigasi selesai. Kami telah menangkap kontraktor yang mencoba mempersenjatai program Wali. Dokumentasimu sangat penting, terutama pola perilaku yang kau catat. Sarah mengangguk sedikit, energinya tampak memudar, dan anjing-anjing lainnya, N2 have been located, thanks to you and Kajani, T2 all come home now. Dr. Mitchell memantau tanda-tanda vitalnya yang menurun dengan ketabahan profesional, tetapi tangannya sedikit gemetar saat dia menyesuaikan pengobatannya. Kanker telah menyebar dengan agresif, dipercepat oleh ketegangan malam sebelumnya. Mereka semua tahu waktu itu berharga. Sekarang, saat matahari terbenam melukis kamar rumah sakit dalam cahaya keemasan yang lembut, Sarah meminta momen sendirian dengan Kajani. Anjing perkasa itu bergerak lebih dekat, meletakkan kepalanya di dekat tangannya. Kau tahu apa yang akan terjadi, bukan? Bisiknya. Itu sebabnya kau menemukanku, bukan hanya karena kau butuh bantuan, tetapi karena aku membutuhkanmu. Jari-jarinya dengan lemah membelai bulunya. Kau memberiku tujuan lagi. Biarkan aku menjadi perawat untuk terakhir kalinya. Sekarang aku membutuhkanmu untuk melakukan sesuatu yang lebih sulit daripada misi militer manapun. Mata Kaj tidak pernah meninggalkan wajahnya saat dia melanjutkan. Setiap kata, terukur dan disengaja. Tinggallah bersama mereka. Bantu mereka mengingat apa arti komunitas. Hope Haven membutuhkan wali sekarang lebih dari sebelumnya. Napasnya sedikit tersentak. Itu adalah misi barumu, prajurit. Maukah kau menerimanya? Respons Kaj adalah dengan menekan lebih dekat, sebuah janji diam. Dalam kehadirannya yang mantap, Sarah Thompson meninggal dengan tenang tepat sebelum tengah malam. Dr. Mitchell mencatat waktu dengan efisiensi tenang seorang profesional medis, tetapi suaranya tertahan saat dia membuat entry terakhir di grafiknya. Kajani, yang telah mempertahankan kewaspadaannya selama, mengeluarkan rengekan rendah tunggal yang tampaknya bergema melalui koridor rumah sakit yang sunyi. Di luar kamar Sarah, Kolonel Hayes berdiri bersama Ellen Peterson dan Sheriff Anderson. Kehadiran mereka adalah bukti bagaimana satu orang dapat menjembatani perpecahan dalam sebuah komunitas. Melalui jendela, mereka menyaksikan saat Kajani dengan lembut meletakkan kepalanya di tangan Sarah. Sekali terakhir, dalam semua tahun dinas militerku, Kolonel Hayes berbicara dengan lembut. Saya belum pernah melihat dedikasi seperti ini, bukan hanya dari Kajani tetapi dari Nona Thompson. Dia mengerti apa arti pelayanan yang sebenarnya. Berita itu menyebar melalui Hope Haven dengan kecepatan aneh kota-kota kecil. Menjelang fajar, bunga mulai bermunculan di beranda Sarah. Margaret Baker, masih mengenakan gaun tidurnya, adalah salah satu yang pertama meletakkan karangan bunga. Dia berdiri untuk waktu yang lama, bahunya bergetar karena isak tangis yang tenang. Di panti jompo, staf semalam mengadakan momen hening. Nyonya Henderson, yang telah diselamatkan Sarah selama krisis, menggenggam rosarionya dan membisikkan doa dalam bahasa Spanyol aslinya. Direktur fasilitas mengumumkan bahwa ruang rekreasi utama mereka akan diganti namanya menjadi Pusat Peringatan Sarah Thompson. Dr. Mitchell menghadapi tugas untuk melaksanakan keinginan terakhir Sarah. Surat wasiatnya, diperbarui beberapa minggu sebelumnya, bersifat spesifik dan menyeluruh. Rumahnya akan menjadi pusat sumber daya medis komunitas, dengan kamar yang disediakan untuk dokter dan perawat yang berkunjung yang melayani komunitas pedesaan. Hasil dari tabungannya akan mendirikan dana untuk perawatan medis darurat bagi penduduk lanjut usia Hope Haven. Tetapi warisan yang paling signifikan datang dalam bentuk surat kepada Dewan Kota, yang dibacakan dengan lantang pada sesi darurat. Kepada komunitas Hope Havenku yang terkasih. Dalam tahun-tahun keperawatanku, aku belajar bahwa penyembuhan datang dalam banyak bentuk. Kadang-kadang itu tiba sebagai obat, kadang-kadang sebagai kebaikan, dan kadang-kadang sebagai pengingat siapa kita sebenarnya. Kajani datang kepada kita sebagai ketiganya. Aku meninggalkannya bukan untuk individu manapun, tetapi untuk Hope Haven itu sendiri. Dia memiliki misi baru sekarang,
untuk menjadi wali yang dibutuhkan komunitas ini saat membangun kembali hatinya. Biarkan kehadirannya mengingatkan Anda tentang hari kita semua memilih untuk berdiri bersama. Jaga dia seperti dia akan menjagamu dengan harapan abadi. Sarah Thompson, Kolonel Hayes, berdiri tegak dengan seragam resminya, secara resmi menyerahkan surat-surat pemecatan terhormat Kajani kepada Dewan Kota. Dokumen itu mencantumkan penugasannya yang baru wali komunitas Hope Haven, Maine. Malam itu, saat matahari terbenam di atas kota, Kajani mengambil posnya di beranda Sarah, sekarang berandanya. Satu demi satu, penduduk berjalan lewat, beberapa berhenti untuk menepuknya, yang lain hanya mengangguk sebagai pengakuan. Tommy Peterson datang bersama ibunya membawa makan malam dalam wadah plastik. Ibu bilang kau menginap bersama kami malam ini, Tommy memberitahu Kajani, tetapi kau bisa kembali ke sini kapanpun kau mau. Nona Thompson akan menyukainya. Seminggu setelah meninggalnya Sarah, Dr. Mitchell mengumpulkan warga utama Hope Haven di ruang tamunya. Matahari sore menyinari jendela-jendela yang telah dibersihkan dengan cermat oleh Ellen Peterson dan beberapa sukarelawan. Kajani duduk dengan tenang di dekat perapian, mantel putihnya berkilauan. Sarah meninggalkan instruksi khusus tentang pertemuan ini. Dr. Mitchell mulai mengangkat sebuah amplop coklat tebal. Dia ingin kebenaran tertentu terungkap hanya setelah semuanya beres dengan operasi Guardian. Kolonel Hayes, yang kini berpakaian sipil, menyatakan izinnya. Penyelidikan telah selesai. Para kontraktor yang bertanggung jawab telah didakwa dengan berbagai pelanggaran federal. Dr. Mitchell membuka amplop itu, memperlihatkan catatan jurnal terakhir Sarah. Suaranya tetap tenang saat dia membacakan kepada mereka yang akan membimbing harapan masa depan Hope Haven. Apa yang akan saya bagikan ini bukan hanya tentang Kajani atau operasi militer. Ini tentang bagaimana sebuah komunitas kehilangan arah dan bagaimana ia menemukan jalannya kembali. Ketika saya pertama kali melihat Kajani di halaman belakang rumah saya mengenali sesuatu dalam dirinya yang telah saya lihat berkali-kali dalam karir keperawatan saya, seorang pejuang yang membutuhkan tujuan baru. Tetapi bukan hanya Kajani yang perlu diselamatkan. Malam itu, Hope Haven telah kehilangan rasa kebersamaannya, kemauannya untuk berdiri bersama dalam krisis. Militer melatih Kajani untuk melindungi yang rentan, untuk mendeteksi ancaman, dan untuk menyatukan orang-orang dalam keadaan darurat, tetapi mereka tidak dapat melatih hatinya. Itu adalah pilihannya sendiri, sama seperti selalu menjadi pilihan kita apakah akan membantu orang lain atau berpaling. Saya tahu waktu saya terbatas. Kanker memiliki cara untuk memperjelas apa yang penting, jadi saya membuat keputusan. Kehadiran Kajani akan semakin memecah belah kita atau mengingatkan kita tentang siapa diri kita dulu. Pilihan ada di tangan kita. Margaret Baker menyeka air mata dari matanya saat Dr. Mitchell terus membaca jurnal itu, yang merinci bagaimana Sarah mengamati transformasi bertahap kota itu dari kecurigaan menjadi rasa ingin tahu, dari ketakutan menjadi pemahaman. Setiap orang yang memilih kebaikan daripada ketakutan, bantuan daripada kecurigaan, menjadi bagian dari penyembuhan yang lebih besar. Malam badai membuktikan apa yang saya harapkan, bahwa jauh di lubuk hati, Hope Haven mengingat hatinya. Kolonel Hayes maju ke depan. Sarah menghubungi saya beberapa bulan lalu, tetapi dia meminta saya untuk menunggu. Dia ingin dampak sejati Kajani terungkap. Tentu saja, dia memahami sesuatu yang kadang-kadang kita lupakan di militer, bahwa kekuatan terbesar seringkali datang dari menyatukan orang-orang, bukan dari paksaan atau otoritas. Ruangan menjadi sunyi saat Dr. Mitchell mencapai catatan terakhir jurnal itu, yang ditulis sehari sebelum badai, kepada semua orang yang akan menjadikan Hope Haven rumah mereka yang dipimpin Kajani. Ingatkan kalian bahwa pengabdian datang dalam banyak bentuk, dan bahwa penjaga sejati melindungi bukan hanya tubuh tetapi juga ikatan di antara kita. Itulah misi yang sebenarnya, dan itu tidak pernah berakhir. Transformasi Hope Haven dimulai dengan sungguh-sungguh. Saat musim semi akhirnya tiba di Maine, rumah Sarah Thompson, di bawah pengawasan Dr. Mitchell, menjalani renovasi yang cermat untuk menjadi pusat medis komunitas Hope Haven. Para kontraktor, banyak yang bekerja dengan tarif yang lebih rendah, melestarikan karakter bersejarah bangunan itu sambil menyesuaikannya untuk melayani tujuan barunya. Selama pertemuan Dewan Kota pada awal Mei, Margaret Baker mempresentasikan rencana pembaruan komunitas yang komprehensif. Surat terakhir Sarah membuat saya menyadari sesuatu, dia berbicara kepada ruangan yang penuh sesak itu. Kami tidak hanya kehilangan bisnis, kami juga kehilangan identitas kami sebagai komunitas yang peduli terhadap sesama. Rencana itu mencakup inisiatif yang tampaknya mustahil dilakukan beberapa bulan sebelumnya. Gudang Miller tua, yang baru-baru ini ditinggalkan oleh para kontraktor militer, akan menjadi pusat tanggap darurat komunitas. Bisnis lokal menjanjikan dukungan untuk dana beasiswa medis,
memastikan Hope Haven akan memiliki petugas kesehatan untuk generasi mendatang. Kolonel Hayes, yang telah menunda masa pensiunnya untuk mengawasi transisi, memberikan pengarahan resmi tentang peran baru Kajani. Departemen Pertahanan secara resmi menunjuk Hope Haven sebagai lokasi percontohan untuk program integrasi anjing pelayan sipil. Apa yang dicapai Sarah Thompson di sini akan menjadi model bagi komunitas lain. Namun, perubahan paling mendalam terjadi dalam kehidupan sehari-hari kota itu. Ellen Peterson mendirikan jaringan sukarelawan untuk mendukung warga lanjut usia. Terinspirasi oleh Malam Badai, Sarah menunjukkan kepada kita bahwa setiap orang memiliki sesuatu untuk disumbangkan. Dia menjelaskan selama peluncuran program, bahkan mereka yang pernah kita takuti atau salah pahami. Kajani membagi waktunya antara tugas-tugasnya di pusat medis dan patroli komunitas. Kehadirannya di sekolah setempat menjadi pemandangan biasa di mana ia berpartisipasi dalam program pendidikan tentang hewan pelayan dan tanggung jawab komunitas. Tommy Peterson, dengan bimbingan ibunya, memulai program sukarelawan junior yang mengajarkan anak-anak lain tentang pentingnya pelayanan masyarakat. Dr. Mitchell, yang meninjau catatan medis Sarah suatu malam, membuat penemuan yang membuatnya menangis. Prognosis aslinya hanya memberinya waktu 3 bulan, tetapi dia bertahan selama 6 bulan. Dia bertahan, dia menyadari, cukup lama untuk memastikan semuanya berada di tempatnya. Beratnya hadiah terakhirnya menjadi jelas. Sarah Thompson tidak hanya menyelamatkan Kajani atau mengungkap kontroversi militer. Dia telah memberi Hope Haven pengingat hidup tentang sifatnya yang lebih baik, seorang penjaga yang akan menginspirasi komunitas untuk melindungi bukan hanya penduduknya tetapi juga nilai-nilainya. 1 tahun setelah kematian Sarah Thompson, Hope Haven berkumpul untuk peresmian Taman Memorial Sarah Thompson di pusat medis komunitas. Taman yang dirancang untuk menyediakan ruang damai bagi pasien dan keluarga itu menampilkan bangku-bangku yang bertuliskan kutipan dari jurnal Sarah. Dr. Mitchell, yang sekarang menjadi direktur pusat medis, berbicara kepada kerumunan yang berkumpul dengan profesionalisme yang terukur yang nyaris tidak menyembunyikan emosinya. Sarah memahami sesuatu yang mendasar tentang penyembuhan, dia memulai. Ini bukan hanya tentang mengobati gejala, ini tentang memelihara hubungan yang membuat hidup layak untuk dijalani. Bukti visinya terwujud di seluruh Hope Haven. Pusat medis telah menjadi model regional untuk penyediaan layanan kesehatan pedesaan, menarik spesialis tamu yang menyediakan layanan vital bagi komunitas sekitarnya. Program beasiswa telah mensponsori 2 mahasiswa lokal melalui sekolah kedokteran, dengan komitmen untuk kembali dan melayani kota asal mereka. Kolonel Hayes, yang menghadiri upacara itu, dalam masa pensiunnya, memberikan pembaruan formal tentang program integrasi anjing pelayan sipil. Apa yang dimulai di sini telah berkembang ke 15 komunitas lain di seluruh negeri, dia melaporkan. Setiap lokasi mengadaptasi program itu sesuai dengan kebutuhan spesifik mereka, tetapi prinsip intinya tetap sama. Hewan pelayan bekerja bersama komunitas mereka untuk melindungi dan menyatukan. Margaret Baker, berbicara sebagai ketua Dewan Kota, mengungkapkan dampak yang lebih luas dari warisan Sarah. Pembaruan kota kami menarik perhatian pejabat negara. Hope Haven telah dipilih sebagai lokasi percontohan untuk inisiatif revitalisasi komunitas pedesaan Maine. Ini tidak akan terjadi tanpa Sarah yang menunjukkan kepada kami bagaimana bekerja sama lagi. Upacara itu diakhiri dengan Ellen Peterson meluncurkan plakat perunggu yang akan menandai pintu masuk taman. Prasasti itu, yang diambil dari catatan jurnal terakhir Sarah, berbunyi, penjaga sejati melindungi bukan hanya nyawa tetapi juga hati sebuah komunitas. Ini adalah misi yang diwariskan dari generasi ke generasi. Saat kerumunan bubar, Kajani tetap berada di posnya di dekat pintu masuk taman. Jas putihnya, yang kini dibedakan dengan rompi pelayan resmi yang memuat segel Hope Haven. Tommy Peterson, yang baru-baru ini ditunjuk sebagai koordinator sukarelawan junior, duduk di sampingnya. Ibu bilang, kata Tommy sambil menepuk kepala Kajani, Nona Thompson tahu persis apa yang dia lakukan. Dia tidak hanya menyelamatkanmu, dia memberimu tujuan yang akan menyelamatkan kita semua. Pada suatu pagi musim gugur yang sejuk, 5 tahun setelah kematian Sarah Thompson, Hope Haven menampilkan wajah yang sangat berbeda kepada dunia. Jalan utama yang dulunya dihiasi dengan etalase toko yang kosong, sekarang ramai dengan aktivitas yang diperbarui. Pusat medis Sarah Thompson berdiri sebagai permata mahkota Renaissance kota, arsitektur Victorianya dilestarikan tetapi diubah fungsinya untuk melayani misi modern yang vital. Dr. James Mitchell, rambutnya kini diwarnai abu-abu, menyelesaikan putaran paginya, ditemani oleh Dr. Sarah Peters, yang dulunya adalah Tommy Peterson muda, yang telah memenuhi mimpinya menjadi seorang dokter dan kembali untuk melayani komunitasnya. Mereka berhenti di Taman Memorial di mana Kajani, moncongnya kini dilapisi es karena usia tetapi sikapnya masih bangga, mempertahankan penjagaan paginya.
Luar biasa, Dr. Peterson mengamati, sambil melihat Kajani dengan lembut menyapa seorang pasien muda yang gugup. Militer memperkirakan masa baktinya 10 tahun. Namun di sini dia masih melayani, masih melindungi. Sarah akan berkata, itu karena dia menemukan tujuan sejatinya. Dr. Mitchell menjawab bukan hanya sebagai penjaga tetapi sebagai pengingat tentang siapa kita ketika kita memilih untuk berdiri bersama. Pusat medis telah menjadi lebih dari sekadar fasilitas perawatan kesehatan. Ruang komunitasnya menyelenggarakan pertemuan kota rutin, program pendidikan kesehatan, dan sesi pelatihan untuk generasi berikutnya dari penyedia layanan kesehatan pedesaan. Dinding-dinding yang dilapisi foto-foto menceritakan kisah transformasi Hope Haven dari malam badai besar hingga saat ini. Kolonel Hayes sekarang sepenuhnya pensiun tetapi masih melayani di Dewan Pusat Medis sering berkomentar bahwa Sarah Thompson telah mencapai sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh program pelatihan militer manapun. Dia telah menciptakan warisan pelayanan yang memperbarui dirinya sendiri dengan setiap generasi. Margaret Baker, dalam pidato terakhirnya sebagai Ketua Dewan Kota sebelum pensiun, mengatakannya dengan paling ringkas, Sarah Thompson dan Kajani menunjukkan kepada kita bahwa kekuatan terbesar terletak bukan pada berdiri sendiri tetapi pada saling mengangkat satu sama lain. Pelajaran itu membangun kembali bukan hanya kota kita tetapi juga pemahaman kita tentang apa arti komunitas. Dampak dari visi Sarah Thompson terwujud paling jelas selama Hari Pelayanan Masyarakat Tahunan Hope Haven, yang sekarang menjadi tradisi yang sangat dihargai dalam kalender kota. Dr. Sarah Peterson berbicara kepada sekelompok mahasiswa kedokteran di aula kuliah pusat, berbagi kisah yang telah membentuk pilihan karirnya. Ketika saya masih muda, dia menjelaskan, saya menyaksikan sesuatu yang luar biasa, bukan hanya transformasi sebuah kota, tetapi kekuatan dedikasi satu orang untuk mengubah kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Sarah Thompson mengajari kita bahwa penyembuhan sejati melampaui perawatan medis. Itu mencapai ke dalam hati sebuah komunitas. Pusat medis telah berkembang menjadi fasilitas pengajaran, bermitra dengan rumah sakit besar untuk memberikan pengalaman layanan kesehatan pedesaan kepada calon dokter dan perawat. Setiap kelas mahasiswa baru tidak hanya mempelajari prosedur medis tetapi juga prinsip-prinsip yang telah membangun kembali Hope Haven. Ellen Peterson, yang sekarang menjadi direktur program untuk penjangkauan masyarakat, memelihara dinding kisah sukses di koridor utama pusat. Foto dan kliping berita mencatat efek riak dari warisan Sarah. Kota-kota tetangga menerapkan program serupa, profesional perawatan kesehatan tamu memilih untuk pindah ke komunitas pedesaan dan, yang paling signifikan, pemuda lokal kembali untuk melayani kota asal mereka. Kehadiran Kajani tetap menjadi inti dari operasi pusat medis, meskipun perannya secara alami telah disesuaikan dengan usianya yang semakin tua. Dia menghabiskan sebagian besar pagi di sayap pediatri, di mana sikapnya yang lembut membantu meredakan ketakutan anak-anak akan prosedur medis. Di sore hari dia sering beristirahat di Taman Memorial, jas putihnya masih bersih, tatapan waspadanya tidak pernah goyah dari tugasnya. Program integrasi anjing pelayan sipil militer telah berkembang secara nasional, dengan Hope Haven berfungsi sebagai contoh unggulannya. Kolonel Hayes, dalam laporan resmi terakhirnya sebelum pensiun, mencatat bahwa keberhasilan program itu terletak bukan pada presisi militernya tetapi pada kemampuannya untuk memupuk ikatan komunitas. Pada suatu malam musim dingin yang sangat mirip dengan saat Sarah pertama kali menemukan Kajani, Dr. James Mitchell duduk di kantornya di pusat medis, menyelesaikan hari terakhirnya sebelum pensiun. Melalui jendelanya dia bisa melihat Kajani di tempat biasanya di Taman Memorial. Jas putih gembala Jerman tua itu, bercahaya melawan salju yang turun. Koran pagi di mejanya memuat berita utama yang akan membuat Sarah Thompson tersenyum. Model Hope Haven mengubah layanan kesehatan pedesaan negara mengadopsi program di seluruh negeri. Artikel itu merinci bagaimana pendekatan inovatif kota kecil Maine untuk perawatan kesehatan berbasis komunitas telah menjadi cetak biru untuk layanan medis pedesaan di seluruh negeri. Saat Dr. Mitchell mengumpulkan barang-barangnya, sebuah keributan di luar menarik perhatiannya. Seorang wanita muda telah pingsan di tempat parkir, diliputi oleh keadaan darurat medis yang tiba-tiba. Sebelum ada staf yang bisa merespons, Kajani sudah bergerak. Pelatihan bertahun-tahunnya terbukti dalam setiap langkah yang disengaja. Dia sampai di sana lebih dulu, memposisikan dirinya untuk menopang kepalanya dan memberi sinyal untuk meminta bantuan dengan gonggongan yang jelas dan bertujuan. Dr. Sarah Peterson, menanggapi keadaan darurat, mendapati dirinya bekerja bersama penjaga yang menua, seperti yang telah dilakukan pendahulunya bertahun-tahun yang lalu. Wanita itu distabilkan dan dirawat. Hidupnya diselamatkan oleh respons cepat. Belakangan dia akan mengetahui bahwa dia telah dirawat di fasilitas yang sama di mana, bertahun-tahun sebelumnya, neneknya adalah salah satu penghuni panti jompo yang diselamatkan selama badai besar. Malam itu, saat pusat medis tenang ke rutinitas malamnya, Dr. Mitchell melakukan satu putaran terakhir.
Di sayap pediatri, karya seni anak-anak menghiasi dinding, gambar gembala Jerman putih yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing menangkap beberapa aspek dari pelayanan Kajani yang tak tergoyahkan kepada masyarakat. Di Taman Memorial Sarah Thompson, yang sekarang damai di bawah selimut saljunya, Dr. Mitchell berhenti di samping Kajani. "Kamu telah memenuhi visinya, teman lama," katanya pelan. "Kamu menunjukkan kepada kita semua apa artinya melayani sesuatu yang lebih besar dari diri kita sendiri." Warisan yang diciptakan Sarah Thompson dan Kajani meluas jauh melampaui batas-batas Hope Haven. Mereka telah menunjukkan bahwa penyembuhan sejati datang bukan hanya dari keahlian medis tetapi dari hubungan yang terjalin antara orang-orang yang memilih untuk saling peduli. Dengan melakukan itu, mereka telah mengubah bukan hanya sebuah kota tetapi juga makna pelayanan masyarakat yang sebenarnya. Saat salju terus turun di Hope Haven, lampu menyala terang di jendela di seluruh kota. Masing-masing merupakan mercusuar yang dijanjikan. Sarah Thompson telah melihat bahwa dalam membantu orang lain kita menemukan penyembuhan kita sendiri dan dalam melayani komunitas kita menemukan tujuan sejati kita. Saya harap Anda menikmati cerita hari ini. Berlangganan saluran ini agar Anda tidak melewatkan lebih banyak cerita seperti ini. Tinggalkan suka dan komentar di bawah ini tentang apa yang Anda pikirkan tentang cerita itu. Sampai jumpa di video berikutnya.